Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, kebetulan di video kali ini kita mau mereview sekalian mau menginformasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi sebuah Jeep JK untuk Extreme Off-Road. Seperti di sebelah saya ini ada sebuah Jeep JK tahun 2015 bermesin 3000 cc. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan, apa aja yang perlu di-upgrade untuk membangun sebuah Jeep JK untuk Extreme Off-Road. Mungkin kalian yang sudah menggunakan atau baru mau menggunakan Jeep JK sebagai alat atau sebagai moda kalian untuk off-road atau fun off-road atau Extreme Off-Road. Nah, kalian nonton deh video ini sampai habis. Disclaimer dulu, ini versinya Planet Jeep ya. Kalau udah bicara Extreme Off-Road, berarti trek yang akan dilalui atau dilewati itu lumayan berat gitu. Jadi tingkatannya untuk off-road itu biasanya tuh ya fun off-road, medium, extreme. Paling tinggi itu di Indonesia itu biasanya adalah ekspedisi. Kalau ekspedisi itu udah tingkat kesulitannya tinggi dan berhari-hari. Durasinya itu lumayan lama. Jadi beda lagi persiapannya kalau udah masuk ke kategori ekspedisi. Sekarang kita mau review sebuah Jeep JK yang dipersiapkan untuk Extreme Off-Road. Extreme Off-Road itu hanya treknya aja yang berat, tapi durasi off-roadnya biasanya nggak lama, hanya 1 hari atau maksimal di 2 hari. Nah, di sebelah saya ini ada sebuah Jeep JK tahun 2015 bermesin 3000 bensin. Nah, ini lagi dipersiapkan untuk Extreme Off-Road. Nah, ini adalah mobilnya Aji Krishna. Aji Krishna lagi ya. Udah mobil yang ke-7 yang dimodifikasi di Planet Jeep, mobilnya Aji Krishna. Yang ke-7 ini dimodifikasi atau dibangun untuk Extreme Off-Road. Basic dari Jeep JK 2015 ini sebenarnya sudah mumpuni. Basicnya tadinya sudah di lift kit setinggi 4 inci. Sistem suspensi di bagian bawahnya ini juga sudah beberapa mumpuni, tapi butuh penguatan atau butuh di-upgrade lagi karena tujuannya nanti untuk Extreme Off-Road, bukan fun, bukan medium. Jadi emang pada saat mobil ini dimasukin ke trek yang berat, mobil ini sudah siap gitu. Sebelum kita masuk ke bagian suspensi, saya mau info dulu beberapa part yang perlu disiapkan atau di-upgrade di bagian eksteriornya dulu ya. Jadi di sini grillnya masih menggunakan grill standar. Tadinya di sini menggunakan hoodlock, tapi menurut kita hoodlock tidak terlalu penting karena mobil ini memang hanya untuk digunakan untuk off-road aja nantinya, tidak digunakan untuk daily. Jadi hoodlocknya kita lepas, wire mesh-nya tetap kita pasang di sini. Lampu-lampu sudah menggunakan LED. Terus di bagian engine ini sudah kita upgrade, sudah kita ganti air intake-nya menggunakan AV Power untuk menambah torsi dan horsepower dari mobil 3000 ini ya, bermesin 3000 2015 ini ya. Karena dibandingkan dengan mesin yang 36 Pentastar, ini torsi dan horsepower-nya lebih rendah yang 3000 ini. Jadi butuh upgrade juga di bagian engine-nya. Ini di sini kita sudah ganti air intake-nya menggunakan AV Power. Jadi lumayan menambah torsi dan horsepower-nya. Terus untuk bagian lighting additionalnya juga sudah kita tambahkan di bagian pilar A kiri dan kanannya nanti akan terpasang rigid DSS. Di atasnya akan terpasang nanti rigid Radiance. Nah, dari rigid juga yang Radiance yang punya backlight. Dan di sini juga sudah kita siapkan limb risernya. Jadi pada saat nanti treknya banyak ranting-ranting, ini juga sudah disiapkan limb risernya. So, untuk di bagian eksterior dan additional lightingnya. Di bagian side stepnya juga di sini sudah menggunakan full step elektrik. Kalau ini opsional lah ya, atau pilihan buat kalian kalau memang tidak penting-penting banget kalian menggunakan full step elektrik atau akses kalian bisa dibilang tidak butuh yang elektrik, ya kalian bisa menggunakan yang model Rockstrider yang berbahan baja untuk menambah kekuatan di bagian sisi bodi bagian sampingnya ya. Tapi di sini masih tetap kita gunakan full step elektrik dari T-Max. Ini kan nanti ada cut off-nya atau pemutus arus listriknya. Nanti pada saat di off-road akan diputus arus listriknya, jadi di sini tidak difungsikan full step elektriknya supaya lebih aman.
Terus nanti untuk uji coba setelah kita bangun di bagian suspensi khusus ya, nanti bagian tire carrier-nya akan kita lepas dulu. Jadi dibikin apa sih, buntung ya, dibikin polos aja di bagian belakangnya untuk mengurangi beban ya, mengurangi beban di bagian belakangnya. Terus winch, nah winch ini salah satu faktor yang perlu kalian perhatikan juga. Di mobil ini nanti di bagian depan akan kita gunakan winch dari brand Red Winch yang Cobra 2 atau yang single motor. Bagian belakangnya kita gunakan dari brand Warren VR Evo 12 yang S. Jadi mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang itu menggunakan tali yang plasma. Karena sudah hukumnya wajib, itu sudah menjadi regulasi dari IOF-nya Indonesia pada saat off-road harus menggunakan tali yang berbahan plasma atau synthetic rope. Karena winch-nya menggunakan dua, otomatis juga kita butuh suplai baterai yang lebih mumpuni. Jadi di Jeep JK ini nanti akan kita tambahkan satu baterai lagi, kita taruh di bagian belakang khusus untuk mengoperasikan winch-nya. Jadi untuk winch ada akinya sendiri, jadi untuk elektrikal yang lain itu menggunakan aki standar atau bawaan dari Jeep JK ini sendiri. Untuk bagian belakang itu otomatis pasti kalian butuh customize di bagian bumpernya supaya bumper bagian belakang yang tersedia untuk Jeep JK ini semuanya tidak ada yang fit untuk penggunaan winch bagian belakang. Pasti butuh customize atau dudukan winch lagi untuk menggunakan winch bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian suspensinya. Karena untuk off-road, bagian suspensi yang terpenting yang perlu kalian perhatikan dalam kegiatan off-road ya. Basic dari mobil Jeep JK 2015 ini tadi sudah di lift kit setinggi 4 inci menggunakan Teraflex lengkap sampai ke bagian arm. Tapi kita lakukan penguatan lagi di beberapa sektor di bagian suspensinya. Yang pertama itu adalah di bagian dalamannya ya. Dalaman gardanya, karena ini adalah JK tipe Sport, bukan tipe Rubicon. Jadi gardan bagian depannya ini tergolong lebih rentan atau lebih lemah di bagian dibandingkan dengan yang tipe Rubicon ya. Karena Rubicon menggunakan gardan bagian depan dan 44, otomatis bonggolnya lebih besar, otomatis lebih kuat. Bagian belakangnya sama menggunakan dana 44 juga kalau Rubicon. Nah, tapi di sini mobilnya tipenya JK Sport. Jadi bagian depannya hanya menggunakan dana 30. Jadi lebih kecil dan lebih ringkih ya. Jadi butuh penguatan sebenarnya. Kalau dananya cukup, nah kalian bisa upgrade langsung gardanya menggunakan Teraflex yang dana 44 atau mau langsung ke dana 60 juga boleh gitu. Minimal kalau misalnya budgetnya belum sampai, belum cukup, kalian harus melakukan penguatan di bagian dalam gardannya seperti di Jeep JK Rubicon tipe Sport tahun 2015 ini. Jadi di bagian dalamnya, karena ini tipe Sport, yang pertama itu kita sudah tambahkan locker. Tipe Sport kan belum ada locker ya, beda dengan tipe Rubicon yang sudah mempunyai electric locker. Jadi butuh locker karena ini nanti tujuannya untuk extreme off-road. Jadi di sini sudah kita pasangkan locker dari ARB front and rear, itu menggunakan kompresor angin. Jadi depan sama belakang juga sudah kita pasangkan lockernya. Terus yang kedua itu adalah rasio final gear-nya. Nah, rasio final gear-nya juga penting karena roda yang akan digunakan nanti bebannya cukup lumayan signifikan bertambahnya, menggunakan roda atau ban ukuran 37. Nah, jadi beban rodanya sudah bertambah. Selain dari bagian engine yang tadi kita upgrade air intake-nya untuk menambah torsi dan horsepower, di bagian suspensi atau bagian final gear-nya juga kita butuh penguatan atau butuh upgrade juga. Jadi final gear-nya di sini kita upgrade menggunakan Yukon, rasionya 488 front and rear. Nah, jadi ada sedikit edukasi ya, informasi buat kalian. Kalau Jeep JK kalian itu tipenya tipe Sport, rekomendasi dari kita upgrade final gear-nya maksimal di 488 gitu. Bisa nggak sih di 513? Bisa aja, tapi tidak rekomendasi. Karena nih yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran gardan ya. Ukuran gardan bagian depan ini kecil, dana 30. Gitu. Pada saat kalian upgrade ke rasionya 513, ring dan pinionnya itu lebih besar. Itu yang 513 dibandingkan dengan 488. Jadi tidak proporsional pada saat kalian upgrade rasionya ke 513. Cukup sampai ke 488. Kalau sampai ke 513 memang betul lebih low, tapi giginya atau apa sih bahasanya itu ya, gearnya itu lebih banyak lagi. Dengan ukuran yang kecil seperti ini dana 30 dengan terus kondisi giginya lebih banyak, itu lebih rentan slip atau bahasanya itu loss pada saat kalian
gunakan di trek-trek off-road yang ekstrim atau yang berat. Makanya kita rekomendasikan kalau gardannya masih menggunakan Dana 30, maksimal menggunakan rasio di 488 gitu. Jadi tidak ideal, tidak proporsional gitu. Makanya kita rekomendasikan kalau tipenya tipe sport, kalian maksimal upgrade ke 488. Jadi menyesuaikan dengan ukuran gardan, ring pinionnya maksimal di 488. Beda kalau kalian tipenya adalah Rubicon. Kalau Rubicon kita rekomendasikan upgrade final gearnya sampai ke 513 karena memang dari ukuran gardanya juga sudah mumpuni. Depan sama belakang menggunakan Dana 44. Terus lanjut lagi yang ketiga. Yang pertama tadi penambahan air locker, yang kedua itu upgrade rasio final gear, dan yang ketiga itu adalah asroda. Nah, asroda ini juga penting untuk dikuatkan atau di-upgrade karena ini salah satu part yang lumayan sering patah ya kalau digunakan pada saat off-road. Di sini kita gunakan asrodanya depan dan belakang itu menggunakan RCV dengan spline yang sama seperti standarnya, depan menggunakan spline 27, belakang menggunakan spline 30. Jadi spline-nya tetap menggunakan spline yang standar, yang sama seperti standarnya, cuma part dari asrodanya itu sudah jauh lebih kuat daripada yang standarnya. Kenapa pada saat kalian bangun sebuah Jeep, khususnya Jeep JK gitu ya, untuk ekstrim off-road atau ekspedisi, sudah wajib hukumnya kalian upgrade di bagian gardan. Contohnya salah satunya adalah bagian asrodanya. Karena kalau masih menggunakan asroda yang standar, berarti dia masih menggunakan yang model cross joint, dan itu sangat-sangat rentan oblak, pecah atau patah ya. Itu sering, udah berapa kali pengalaman kita terjadi di teman-teman kita masih menggunakan asroda standar, melewati trek-trek off-road yang lumayan berat, itu pada pecah, pada apa sih bahasanya, rontok. Dan kalau misalkan sampai terjadi hal seperti itu mobil nggak bisa kemana-mana dan sangat-sangat merepotkan. Makanya lebih baik kalian prepare sebelum terjadi ya. Sangat-sangat direkomendasikan kalian ganti asrodanya menggunakan, contohnya seperti Jeep JK 2015 ini menggunakan RCV yang sudah benar-benar teruji kekuatan dari asrodanya, dan sistem ujungnya itu yang tadinya cross joint berubah menjadi CV joint, dan itu jauh lebih pede kalian akan melewati trek-trek off-road yang ekstrim nantinya. RCV ini salah satu asroda yang bisa dibilang terkuat lah di dunia. Oh my god! Wow! Terus untuk bagian apa ini, terot, drackling dan track bar, ini udah hukumnya wajib ya untuk kalian upgrade atau kalian ganti. Kenapa saya bilang wajib? Daripada pada saat kalian kegiatan off-road nanti ini resikonya lebih besar untuk rusak kalau masih menggunakan yang standar. Jadi lebih baik kalian upgrade atau ganti dulu yang lebih heavy duty atau lebih kuat dibandingkan part-part yang standarnya seperti terot, drackling, track bar, front and rear. Kalau arem sih udah wajib hukumnya diganti juga, karena mobil-mobil yang dibangun atau dibikin untuk off-road itu rata-rata di atas 3 inci. Karena dia butuh travel suspensi yang lumayan tinggi. Karena kita tidak pernah tahu kondisi trek itu yang akan kita lewati itu seperti apa gitu. Karena misalkan kalian melewati trek pada hari ini, misalkan kalian bisa lewati, belum tentu nanti minggu depan kalian balik lagi ke trek itu bisa kalian lewati, itu belum tentu. Karena perubahan tekstur dari tanahnya dan perubahan dari cara menyetir dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh pada saat kalian melakukan kegiatan off-road. Gitu. Ya, jadi harus diganti dengan yang sudah heavy duty ya. Nah, ada beberapa pilihan kalau untuk Jeep JK, bisa kayak di sini menggunakan Sinergi. Selain Sinergi itu juga kalian bisa gunakan yang heavy duty itu dari brand Terraflex. Itu lengkap ya, dari bagian terot, drackling, track bar gitu, menggunakan yang heavy duty dan adjustable gitu. Sampai ke bagian ball joint-nya juga. Ball joint juga perlu dipikirkan gitu. Terus arem. Nah, arem ini juga salah satu part yang perlu diganti dalam kegiatan off-road ya. Ganti aremnya yang adjustable dan heavy duty gitu. Kalau sudah masuk ke kategori yang lebih berat lagi, mungkin kalian budgetnya pun ada gitu, bisa kalian menggunakan long arm gitu. Atau sistem suspensinya kalian rubah lagi menggunakan yang coilover. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan yang coilover, otomatis nanti beberapa dudukan standarnya, dudukan shock, dudukan per itu akan berubah total ya. Jadi dipotong
menggunakan bracket yang baru untuk coilover gitu. Kalau memang mobil kalian ini sudah tidak akan digunakan lagi untuk daily driver gitu ya. Jadi benar-benar disiapkan atau digunakan untuk off-road. Nah itu boleh, dan budgetnya ada, kalian langsung upgrade total. Bisa masuk ke kelas atau kategorinya tuh ekspedisi off-road gitu. Menggunakan coilover, long arm, semuanya sistem suspensi dari standarnya Jeep JK ini sudah berubah total gitu. Dengan dudukan-dudukan atau bracket-bracket baru semua. Nah, seperti di Jeep JK ini masih menggunakan yang dudukan yang lama semua, karena hanya pernya yang diganti menggunakan 4 inci. Shocknya di sini kita gunakan dari King yang reservoir adjustable untuk lift 4 inci. Jadi ukuran shock ini fitment untuk lift Jeep JK 3-5 inci. Dan ada adjusternya juga di bagian kompresi. Nanti terakhir akan kita sesuaikan juga nitrogen atau nitro dari kompresi shock King ini, kita sesuaikan dengan kebutuhannya ini untuk off-road ekstrim ya. Terus ada apa lagi sih? Kopel. Nah, kopel front and rear ini juga perlu kalian perhatikan, karena pada saat mobil ini di lift up atau ditinggikan, otomatis kopel ini akan tertarik atau sumbunya itu akan berubah ya. Yang tadinya misalkan contoh paling gampangnya begini, itu akan tertarik seperti ini. Nah, ini akan gampang rusak atau gampang oblak ya bahasanya ya, kalau misalnya kopelnya masih menggunakan yang standar. Di sini sudah kita ganti nih kopelnya. Untuk kopel bagian depannya ini kita ganti menggunakan yang Yukon, belakangnya kita menggunakan RC atau dari brand Racontri. Semuanya itu dari brand-brand Amerika semua, yang sudah benar-benar fitment untuk mobil Jeep JK yang di lift setinggi 4 inci. Nah, ini perlu kalian perhatikan juga ya, karena apalagi yang minimal depan ya yang kalian ganti ya, karena pada saat kalian menggunakan 4x4 atau 4x4-nya, otomatis kan kopel bagian depan ini kerjanya kan ya bisa dibilang kan sama ya. Pada saat off-road kan pasti kalian menggunakan 4x4 ya, sistem transmisi 4x4-nya. Nah, kalian butuh kopel atau drive set ini yang benar-benar sudah heavy duty dan sudah fitment dengan mobil yang sudah di lift up gitu. Terus ada beberapa part lagi yang lain nih, contohnya seperti, nah ini juga link stabil. Nah, ring stabil ini juga sudah masuk ke dalam paketan lift kit 4 incinya Teraflex. Di sini kebetulan menggunakan paketan lift kit dari Teraflex. Jadi pendukungnya juga sudah include di dalam paketan lift kitnya. Salah satunya ini ring stabil, terus ada bump stop juga. Nah, ini untuk menahan travel ya. Pada saat kalian travel minimum ke kompres atau kegencet lah bahasanya itu mobil. Nah, jadi ditahan supaya sistem suspensi atau shock breakernya ini tidak benar-benar habis ambles gitu. Jadi ada yang menahan ya, di sini nih bump stop itu. Untuk bagian luarnya atau melarnya gitu, bagian tertariknya, shock tertariknya nanti akan kita tambahkan juga di sini limiter strap. Nah, jadi untuk menahan supaya pada saat ini mobil travel atau tertarik itu tidak sampai ke batas maksimalnya. Kenapa? Untuk menjaga kondisi dari shock ini supaya tetap baik pada saat digunakan off-road. Tidak ada yang membatasi, ini bisa jebol nanti shocknya gitu. Jadi butuh untuk melarnya itu nanti limiter strap di bagian ke gencetnya atau apa sih bahasa itu, ke presnya itu nanti dari bump stop ini. Nah, terus ada penambahan juga atau pergantian selang rem. Nah, ini selang remnya juga udah stainless braided, ini udah jauh lebih kuat dan lebih panjang. Ini paketan include juga dari lift kitnya Teraflex. Ini juga penting ya, karena pada saat kalian gunakan Jeep ini untuk off-road, karena kan tidak pernah kita tahu ya tadi nanti travelnya itu bagaimana, karena akan menyesuaikan dengan track yang akan kita lewati. Jadi prepare aja lebih dulu daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat off-road. Itu selang rem juga perlu diperhatikan untuk diganti ya. Terus ada apa lagi ya? Steering stabilizer. Nah, di sini steering stabilizernya juga sudah diganti menggunakan dari Vogue ATS yang sudah mempunyai 27 setelan. Jadi pada saat ini beban roda sudah bertambah ke 32 ke 37, otomatis nanti beban rodanya sudah mampu ditahan oleh steering stabilizer dari Vogue ATS ini. Karena bisa disetel ya. Bisa disetel kekerasan dan kempukannya. Gitu. Nih, ini adalah pelek dan ban yang akan digunakan di mobil Jeep JK Sport 2015-nya. Tadinya sudah menggunakan ban trepador kompetisi ukuran 37 12,5 ring 17. Ini kompetisi ya. Jadi ada tulisannya kompetisi itu lebih soft compound daripada
trepador yang tipe regular. Jadi bahannya itu lebih soft karena makin empuk akan makin lentur tekstur ban ini pada saat melewati trek-trek off-road, apalagi seperti contohnya seperti bebatuan gitu. Plus minus sebenarnya ban-ban off-road yang ada di Indonesia ya. Contohnya seperti ini, ada Maxxis Trepador, terus ada lagi dari Delium, ada juga dari Aslera Badak. Itu semuanya plus minus. Udah pernah kita coba semua sih ya. Trepador, Delium sama Badak udah pernah kita coba semua. Jadi ada beberapa yang cocok untuk trek lumpur, ada yang cocok untuk trek bebatuan gitu. Kalau penampilan memang ini lebih keren sih kalau Trepadornya. Jadi ini yang kita akan gunakan nanti, Maxxis Trepador kompetisi ukuran 37 12,5 ring 17. Peleknya ini kita harus ya, sudah hukumnya wajib menggunakan pelek yang bedlock. Di sini kita gunakan ring 17 dari Fuel Comfort. Ini ring bedlocknya kita cat warna merah. Sebelumnya juga sudah menggunakan bedlock, cuma bahannya bukan alloy. Bahannya itu steel, jadi berat. Itu juga jadi bahan pertimbangan kita untuk mengganti dari ini nih, peleknya nih sebelumnya. Ini model Daytona, biasanya disebutnya model Daytona, ini bahannya steel. Jadi lumayan berat kalau pelek bahan-bahannya besi begini, udah bedlock juga. Kurang rekomendasi ya kalau terlalu berat ya. Jadi kita ganti peleknya menggunakan pelek dari Fuel Comfort. Ini bahannya alloy ring 17, bedlock, udah wajib kalian harus menggunakan pelek yang bedlock karena pada saat kalian nanti ekstrim off-road, kalian pasti mengempeskan atau mengurangi tekanan anginnya, bisa sampai 10 PSI. Nah kalau bukan bedlock, nah itu pasti bisa lepas nanti antara pelek dengan bannya. Jadi udah hukumnya wajib kalian pada saat off-road menggunakan peleknya yang bedlock. Banyak banget pilihan pelek-pelek bedlock untuk di Jeep JK ya khususnya ya. Kalau untuk harga-harga yang terjangkau itu bisa gunakan Dirty Life. Tapi kalau budgetnya ada tuh bisa kalian gunakan dari XD, Fuel, atau ada beberapa brand yang lain lah. Seperti di Jeep JK tahun 2015 ini kita gunakan Fuel Comfort ring 17 bedlock. Jadi itu tadi beberapa part atau yang perlu kalian perhatikan dalam memodifikasi atau membangun sebuah Jeep JK untuk extreme off-road ya. Jadi bagian depan dan belakang kita gunakan cover gardan dari ARB, warnanya warna merah. Ada pilihan sebenarnya warna hitam dan warna merah, dan ada dari brand-brand lain juga seperti Teraflex juga ada. Nah ini juga lebih kuat ya. Jadi cover gardan ini juga lebih kuat daripada cover gardan yang standarnya gitu. Kalau misalnya dana kalian belum cukup untuk mengganti gardannya, nah ini bisa jadi opsi buat kalian. Jadi covernya dulu diganti supaya lebih kuat gitu. Jadi selain pergantian atau penguatan di bagian gardannya ini seperti yang dilakukan sama kita di JK Speed Spot tahun 2015 ini, kalian juga bisa mempunyai opsi juga penguatan di bagian gardan itu dengan cara reinforcement atau ditambahkan lagi nanti, jadi dikuatin lagi bagian gardannya itu, di reinforce bahasanya, di reinforce itu. Jadi yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ada pilihannya. Yang pertama pergantian, kalau memang dana atau budgetnya mencukupi, itu gardannya diganti yang lebih besar, bisa menggunakan dana 44 dari Teraflex atau dari brand lain, atau langsung upgrade ke dana 60, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Terus yang kedua, penguatan di bagian dalam gardan itu sudah wajib hukumnya, seperti di Jeep JK ini, bagian as roda, terus bagian penambahan locker kalau JK-nya tipe sport, dan pergantian final gear-nya. Itu yang, dan yang terakhir ini adalah penguatan di bagian gardannya kalau masih tetap menggunakan dana 30, tapi trek off-road yang akan dilalui atau dilewati itu cukup berat atau memang berat, kategorinya ekstrim atau ekspedisi. Nah, kalian bisa lakukan reinforcement di bagian gardan depan dan belakangnya supaya lebih kuat lagi, lebih stiff lagi, dan kalian lebih pede lagi pada saat melewati trek-trek off-road yang berat itu sendiri. Untuk suspensi bagian belakang itu rata-rata mengikuti dengan bagian depannya, karena memang fokus suspensinya itu adalah di bagian depan, tapi tetap kita spill untuk di bagian belakangnya. Yang pertama itu ada pergantian drive shaft. Drive shaft itu jadi depan dan belakang itu diganti semua. Terus as roda juga, jadi dalaman gardan mulai dari bagian depan sampai belakang itu penguatan semua. Jadi gardan belakang itu sama seperti bagian depan, pergantian as roda menggunakan RCV, final gearnya juga sama, rasionya menggunakan 488 dari Yukon. Terus yang ketiga itu cover gardannya juga ya, cover gardan juga diganti, tadi sudah saya spill. Terus track bar juga diganti di bagian belakang menggunakan yang adjustable. Sistem suspensi secara keseluruhannya semuanya sama, seperti coil spring, shock,
arm itu sampai ke bagian belakang. Jadi ada total 8 piece, bagian depan, atas dan bawah, belakang juga atas dan bawah, itu semuanya diganti menggunakan Terraflex Alpine ini yang heavy duty dan adjustable ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan untuk arm. Jadi kalian bisa gunakan dari Terraflex yang Alpine, itu modelnya busing. Jadi di bagian sini ini modelnya busing. Yang penting sih bisa di-adjust ya. Jadi tinggal sesuaikan aja nanti dengan kebutuhan off-road kalian. Ini sih sudah mumpuni juga. Tapi kalau misalnya mau lebih kuat, ada satu lagi dari Terraflex, itu Terraflex Monster. Jadi modelnya itu bukan busing, modelnya itu adalah join atau Johnny Join. Nah itu lebih kuat. Tapi resikonya kalau misalnya mobilnya masih ada digunakan untuk daily driver atau penggunaan sehari-hari, itu tidak akan senyaman menggunakan arm yang model busing seperti ini gitu. Terus untuk bagian belakang hanya itu aja sih. Kebanyakan memang mengikuti seperti link Weber juga sudah diganti depan dan belakang, selang rem juga sudah diganti depan dan belakang. Jadi sisanya hanya mengikuti dengan bagian depan. Penambahan sedikit di bagian eksteriornya, tadi saya sempat kelupaan. Jadi di bagian bumpernya, sebelumnya di sini tadi sudah menggunakan Stabi yang model anniversary, tapi menurut kita itu kurang kurang proper untuk penggunaan extreme off-road. Di sini kita ganti bumpernya menggunakan yang model Terraflex yang menggunakan bull bar. Jadi pada saat mobil ini nanti melewati trek yang mungkin cekukan atau yang turunan, nah itu lebih terjaga, lebih proper mobilnya kalau menggunakan bull bar, dan sekalian melindungi winch itu sendiri. Terus fendernya juga, ini juga udah hukumnya wajib ya buat kalian ganti ya, kalau apalagi untuk kategori yang extreme off-road menggunakan yang flat fender supaya travelnya juga lebih aman pada saat kalian gunakan di trek yang ekstrim gitu. Di sini kita gunakan fendernya menggunakan model metal clock, dan dari bumper front, rear sampai ke bagian fender itu semuanya kita Raptor. Jadi supaya lebih aman juga di bagian catnya dan kelihatan lebih lebih gagah, lebih sangar aja gitu. Jadi kita Raptor semua mulai dari front bumper sampai ke bagian fendernya. Oke, jadi itu tadi review beberapa part yang perlu kalian perhatikan atau kalian siapkan untuk membangun atau membuat sebuah Jeep JK kategori Extreme Off-Road. Jadi di Jeep JK 2015 ini kalau kita bicara safety, ini safety-nya belum maksimal karena di sini kita belum menggunakan roll cage gitu. Jadi kalau misalkan sudah menggunakan roll cage itu benar-benar sudah maksimal safety-nya, karena roll cage itu pada saat kalian off-road kan tidak pernah tahu ya tingkat kemiringan, treknya seperti apa. Jadi untuk menghindari atau antisipasi lebih dulu, biasanya mobil-mobil off-road itu sudah menggunakan roll cage. Belum lagi kalau misalkan ada resiko nyender, pohon, batu, dan segala macam. Nah, di mobil ini sih belum ya. Jadi untuk kategori safety-nya sih belum benar-benar maksimal karena belum menggunakan roll cage. Tapi untuk di bagian suspensinya, ini sudah masuk ke kategori suspensi yang bisa digunakan untuk extreme off-road. Oke, itu tadi review modifikasi mobil Jeep JK tahun 2015 yang dibangun atau disiapkan untuk extreme off-road. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar atau kalian bisa hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Mau datang juga bisa langsung datang ke Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09-16 Sumarekon, Bekasi. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!